Do you ever feel the need to get away from me? Do I bore you or do you want to? Hai Fogo Friends, kalian mau tahu nggak itu lagu apa? Tadi itu lagu yang aku tulis, nama aku Candice. Aku 25 tahun, sekarang kesibukan aku lagi S2 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Hobi aku bermain musik sama menulis lagu. Hai Fogo Friends, hari ini aku di Bro Studio. Pertama di sini ada namanya Mehari, ini drummer aku dan kita biasanya main musik bareng, dia main drum. Terus kita ketemunya dari temen. Nih. Halo apa? Halo, aku Mehari, temennya Candice, drummer Candice. Biasanya ada band nggak? Ada, aku punya band cuman ya lagi nggak jalan sih kayak bandnya. Iya. lagi pada sibuk bandnya. Jadi, Suka dukanya dari drama. Suka duka. Suka duka. Suka duka. Suka duka. Sukanya apa? Dukanya apa? Sukanya main drum. Sukanya sama jadi drummer gue. Momen-momen selama proses rekaman atau konser. Gimana ya ngomongnya? Gue nggak pinter ngomong. Dia nggak pintar ngomong ya, dia pintarnya mukul aja. Jadi ya udah. Hati-hati dipukul. Nah, kalau ini namanya Bang Faiz. Ini yang produserin beberapa lagu. Kenalan dong. Halo, nama saya Faizal Saputra. Bisa dipanggil Faiz sama teman-teman. Sekarang lagi ngerjain produce buat lagu single selanjutnya buat Candice yang judulnya Berlin. Ya beberapa sekarang lagi produce juga beberapa musisi. Kenapa? Oh, suka duka. Selama ini suka terus sih, maksudnya aman sih dengan Candice, kerja sama Candice sangat menyenangkan, fun. Jadi sejauh ini aman banget. Momen favorit mungkin sekarang sih, seru. Sih. Karena Sekarang paling seru. kita aja jarang ketemu kan sebenarnya. Kalau misalnya saya ngerjain produce, kita kirim-kirim file aja, jadi jarang ketemu. Nah, kita online selama ini. Mungkin kedua ya kita ketemu. Dan ketiga ya. Dan ini momen yang seru sih kita di studio. Yeay, aku sampai megangin mic loh. Nah, kalau ini Mas Rio lagi sibuk. Halo Mas Rio. Saya orang dalam. Record engineer dari tadi sibuk lagi merapi-rapikan. Ini mau ngomong nggak Mas Rio? Terima kasih. Mantap Candice. Makasih. Oke, ayo sekarang kita lihat-lihat ke sini ya, ke tim aku. Nah, jadi yang pertama ini ada namanya William. Kenalan dulu, kamu sebagai apa? Oke, halo semuanya. Di sini nama aku Iam. Aku di sini sebagai admin dari Kesnitik dan juga di sini aku jadi tim sosmed dan tim kreatif. Banyaknya suka sih di sini, bisa ketemu teman-teman yang keren, kakak-kakak yang keren. Sekarang pindah-pindah. Aduh, halo guys, aku Eca. Aku sepupunya Candice, yang sekalian juga jadi timnya Candice. Aku jadi tim PR-nya sama admin Kesnitix juga untuk bantu-bantu. Yang bener. Suka dukanya aku itu di sini banyak sukanya sih, karena aku bisa keliling kota dengan Candice dan tim yang lain. Terus juga sukanya banyak ketemu orang-orang baru yang belum pernah aku temui sebelumnya. Dan kalau dukanya paling kita kurang tidur aja ya. Dan ini sebelah aku ada Fitri. Halo, aku Fitri. Apa? Nama udah sebagai apa? Aku sebagai oke. Aku Fitri, aku manajer Candice. Sekaligus PA, sekaligus palu gada semuanya deh pokoknya gue. Suka dukanya banyak sukanya karena bisa bareng-bareng terus kita benar kata Eca, kita bisa kemana-mana bareng. Terus dukanya benar kurang tidur aja sih karena Candice suka begadang. Jadi kita begadang bersama-sama. Jadi kita begadang bersama-sama. Nah, kalau ini ada dari tim Bro Studio tapi lagi
lagi sibuk. Kalau jadi hal yang pengen aku seriusin, aku sadar mulai dari SMA, lulus SMA sih. Tapi aku udah nulis lagu tuh udah dari kecil. Jadi apa ya? Tapi selama ini aku nggak pernah berpikir kalau itu bisa jadi bidang yang aku tekuni gitu. Jadi cuma nulis-nulis aja. Tiap lagu tuh berbeda-beda ya. Jadi biasanya kan aku bikin lagu pakai keyboard atau pakai gitar. Cuman kalau pakai keyboard itu biasanya aku nyari-nyari progresi chord. Habis itu aku kepikiran nadanya terus aku tulis lirik. Jadi tergantung mood aku gitu. Sering banget, beberapa kali. Apalagi pas setelah Our Skip kan naik. Terus kan pasti kalau misalnya ada kalau misalnya sesuatu yang lagi naik-naiknya, lagi viral kayak gitu, itu pasti kan ada jatuhnya juga. Terus kayak orang-orang lebih kenal lagunya dibanding aku juga. Jadi kayak di situ aku lumayan sering banget jadi depresi, jadi takut gitu untuk lanjutin. Cuman I keep going. Pelajaran terbesar itu jangan mikirin angka. Lakuin apa yang kalian suka. Musik itu sebenarnya bukan untuk, aku nggak tahu ya, aku menekuni bidang ini secara serius, tapi aku nggak mau terlalu banyak ekspektasi sama apa yang aku keluarin. Jadi yang penting I just do my best. Terus dan orang-orang sekitar itu sangat-sangat berperan besar untuk karir. Sacrifice terbesar itu aku kayak menyerahkan hidup aku sih sebenarnya. Tiap pagi, sore, siang, malam itu pikiran aku tuh pasti lagu. Aku dengerin lagu yang udah direkam, demo-demo, terus aku mikirin apa yang harus ditambahin. Aku ngobrol juga sama produser, dan ya pokoknya my life sih. Yang pengen aku sampein sebenarnya untuk pendengar aku, kalian kalau misalnya ngerasain hal yang aku tulis itu kalian gak sendiri. Jadi cuman itu doang sih. Aku pengen nulis lagu yang benar-benar jujur. Jadi ketika orang dengerin lagunya mungkin kayak bukan ini lagu Candice, tapi kayak oh ini isi pikiran aku nih kayak gitu. Iya. Sebenarnya yang aku suka karena aku nggak, ketika nulis lagu tuh nggak kepikiran ini orang bakal suka ini apa enggak ya. Karena waktu nulis lagu tuh kayak jalan aja gitu, ngalir, kayak tulis. Cuman ya kalau misalnya produksi mungkin ada kayak kepikiran ini kira-kira enaknya gimana gitu, lebih masuk ke gimana. Mungkin karena aku selalu warna pink ya, tapi tiap lagu tuh warnanya beda-beda. Cuman kebanyakan tuh merah marun sih. Itu apa? Itu covernya kan atau bukan? Apa sih maksudnya? Kalau cover kan pasti beda-beda. Kalau nggak tahu kayak ngeliat lagu tuh misalnya warna gitu. Nah kalau aku ngeliat lagu aku tuh kebanyakan warnanya merah marun gitu. Karena love sama mungkin kadang-kadang love itu menimbulkan blood, jadi bloodnya tuh merah marun gitu. Sebenarnya lagu aku kebanyakan lagu sedih. Tapi aku lagi belajar untuk gak bikin lagu sedih terus. Ya jadi itu udah menjelaskan, karena banyak yang bilang coba dong sekali-sekali bikin lagu yang gak sedih gitu. Nah itu udah menjelaskan lagu aku gimana kayak gitu. Pas nulis lagu aku dibanding manggung, aku lebih suka kayak gini, kayak sekarang lagi di studio gitu. Terus ngisi-ngisi instrumen, kayak dibantuin sama ya kayak proses bikin lagu sampai bisa di master sampai layak untuk didistribusiin sih. Ours to Keep. Rasanya bittersweet sih, karena ada senengnya, terus ada agak sedihnya juga sama waktu viral gitu. Tapi overall aku seneng karena bisa ketemu banyak teman-teman baru yang tahu aku dari lagu itu, terus akhirnya jadi komunitas yang erat gitu. Itu tuh dipakai buat Alternate Universe. Sebenarnya karena ini kan featuring sama adik aku ya. Nah adik aku tuh lumayan banyak waktu itu followersnya di TikTok. Terus akhirnya dia namanya Adis. Habis itu dia ngepost lagunya. Terus akhirnya dipakai sama orang-orang yang suka tulis Alternate Universe itu. Nah dari situ tuh akhirnya kepake terus lagunya. Terus ya udah ada saatnya orang bikin kata-kata galau, terus jadinya pakai. Banyak banget kesempatan yang datang. Salah satu alasan aku bersyukur Ours to Keep viral tuh karena membuka banyak peluang. Sebenarnya yang paling berasa itu karena
ini sih, karena dari musik akhirnya aku bisa punya penghasilan. Karena kan nggak semuanya gimana ya, musik itu lebih banyak pengorbanan gitu loh dibanding returnnya. Jadi itu hal yang paling mengubah hidup aku sih. Aku nulis arsuk itu sebenarnya cuman nggak nyampe 10 menit. Jadi aku nulis benar-benar ngalir aja. Bagian paling vulnerable itu menurut aku mungkin I feel like I wanna die aja sih. Itu karena lagi kesepian, terus itu habis pandemi. Nah itu tergantung karena sebenarnya kalau misalnya full aslinya sama bridge yang original, karena kan ini bridge-nya diganti, itu emang lebih ke tentang cinta. Tapi karena bridge-nya udah diganti tuh sekarang menurut aku lebih kayak tentang kesepian, terus butuh seseorang, kangen seseorang lah, kayak gitu siapapun itu. There's so many miles, too many lies unsaid to get to you. It's been 7 years of wondering if you ever miss me too. I hope you do. I hope you do. 'Cause you're somewhere out there, Berlin, unfazed. I wish I never cared. No, this isn't fair. Pavements, new friends, finding yourself. Well, I fight hard to slow the ache, but every trace of you still there. Pressure paling besar adalah takut nggak bisa ngelanjutin ini lagi, takut nggak ada lagu yang mungkin bisa naik lagi dan jadi one hit wonder. Tapi ya aku balik lagi ke pelajaran yang tadi itu, aku nggak mau terlalu mikirin angka, aku mau nulis lagu itu karena aku suka aja, bukan karena pasar. Jadi ya itu pressure paling gede sih. Sering banget, itu sering banget. Mungkin karena dari ini kali ya, kan pendengar aku banyaknya di sini. Sedangkan lirik-lirik aku tuh aku menulis tuh pakai bahasa Inggris. Jadi kayak kadang-kadang aku salah, terus ada kiasan-kiasan yang kayak takut orang nggak tahu ini artinya apa. Banyak banget. Bagian paling sulit itu kalau creative block. Dan aku sering banget. Sekarang aku malah lagi creative block. Cuman ya aku jalanin aja. Kadang-kadang aku paksain untuk nulis lagu walaupun gak jadi. Walaupun cuman kayak 1 bait gitu tetap tulis aja. Sama ini sih, aku kayak lagu-lagu yang udah jadi aku rekam kayak sekarang kayak gitu. Jadi gak terlalu ngerasa kayak failure gitu. Dari pasangan aku, dari keluarga aku, dari tim aku terutama. Karena mereka yang selalu ada buat aku kemana-mana. Mereka yang percaya sama aku. Jadi aku nggak bisa sebutin satu-satu, cuman itu sih, apalagi tim sih. Ada 2, yang pertama manggung-manggung keluar kota dan dibayar. Terus kedua itu aku punya fanbase sendiri, itu kayak aku nggak nyangka sih. Jadi namanya Kesnitix. Iya, Kiss sebenarnya kalau dipanggil, tapi Kesnitix. Mimpi terdekat aku mau rilis album. Mimpi terbesarnya bisa konser di stadion tapi di luar negeri. Amin. Bisa tur dunia gitu, oke. Musisi favorit aku orang-orang udah guess juga, sebenarnya Taylor Swift. Tapi ada beberapa lagi, ada namanya Sasha Sloan, aku suka banget. Grayson Chance, Ed Sheeran, itu 4 itu kayak udah paling utama. Ada lagi sih, tapi aku Troye Sivan. Kalau bisa collab, aku tuh pengen banget ngajak collab. Susah lagi kalau ditanya kayak gini, aku pengen ngajak collab banyak banget. Tapi kalau sekarang Zara Larsson sih. Iya, karena dia keren banget. Sekarang aku lagi suka repeat lagu, saking banyak itu kayak ngeblank gitu loh. One Step at a Time, Jordan Sparks. Gak ada, tapi biasanya aku nonton Barbie kalau misalnya aku deg-degan banget ya. Kenapa Barbie? Karena kan isinya tuh karakter-karakternya tuh menginspirasi gitu kan. Terus aku juga terinspirasi banyak dari Barbie juga, kayak dari pakaiannya dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya mau show gitu, misalnya aku nonton Princess and the Pop Star, itu tuh kayak lebih pede aja gitu, kayak aku mau naik panggung gitu.
orang-orang itu pasti di sekitar kita tuh bakal kalau misalnya ada yang bisa dilakuin selain musik, lakuin selain musik. Kayak musik itu nggak promising, tapi aku pengen bilang kalau nggak apa-apa nekat aja, karena kita nggak ada yang tahu nanti setahun ke depan atau beberapa bulan ke depan mungkin karirnya tiba-tiba bisa jadi stabil, kita nggak ada yang tahu. Jadi nggak apa-apa, just do what you love and take the risk. Kalau mimpi di bidang lain sebenarnya mungkin aku pengen jadi guru, tapi kalau misalnya mimpi yang emang benar-benar sebesar musik gitu nggak ada sih. Aku lanjutin S2 karena pengen belajar hubungan internasionalnya aja. Jadi nggak ada. Kerjaan di bidangnya emang nggak benar-benar pengen juga. Mungkin kalau ikut organisasi non governmental, mungkin aku mau, karena aku kayak ngambilnya tuh penjurusannya lebih ke tentang gender. Jadi aku suka yang hal-hal tentang gender, feminisme itu aku suka. Jadi mungkin aku bakal ngambil di NGO kayak gitu. Harapannya sih akan lebih banyak musisi-musisi yang terdengar namanya. Terus harapannya juga mereka bisa gak give up dan dikasih panggung yang layak juga gitu. Oke, Vogue Friends, that's it for today. Jangan lupa dengerin upcoming song aku, judulnya Berlin, bulan Maret. Do you feel like she's the one? Everything I never was. You'll see her down the aisle, and me facing the trial. I'm forever in denial. I will never win this fight. A future only you decide, and I'm the one who pays the price. Kita mau main di soal aplikasi. Tulis ya, salah satu. Nulis lagu atau perform lagu. Nulis lagu. Nyiptain lirik dulu atau melodi dulu. Nyiptain melodi dulu. Lagu sedih atau lagu happy. Lagu happy. Pilih single atau langsung album. Single. Salah lirik di panggung atau suara chat pas nada tinggi. Salah lirik di panggung. Lagu tahun salah tiket atau nggak didengar sama sekali. Gak didengar sama sekali. Nggak bisa nyiptain lagu lagi atau nggak bisa manggung lagi. Gak bisa manggung lagi. Jadi kita ada challenge. Jadi Kak Demis nyanyiin lagu dari kata yang aku sebut ya. Yang pertama. Cause every day it'll rain, rain, rain. Stay, stay, stay. I've been loving you for quite some time. I wish you were here. Damn. We belong together. Kemarin kulihat awan menenang wajahmu. Through the silent night, do you ever feel the need? Sampai ku menutup mata, yes. Nilainya berapa ya itu? Nilainya berapa ya? Nanti dihitung ya.